melakukan pengabdian masyarakat, kami punya ilmu apa yang bisa kami share untuk ibu-ibu dan lain sebagainya. Itu kok lumayan nyambung dengan apa interest saya gitu, dan itu ya kegelisahan kami yang harus kita pecahkan bersama-sama, yaitu mengenai kesehatan mental. Ini kalau di adik-adik mahasiswa hal yang biasa kalau kita bicara ini, tapi untuk adik-adik yang masih sekolah dasar sepertinya agak tidak semua orang bisa mendengar istilah ini gitu. Berarti ada mental yang nggak sehat ya kalau ngomong kesehatan mental. Nanti saya coba cirinya kurang lebih ketika kita mendeteksi bahwa anak kita murung, anak kita sudah mulai menyendiri, menjadi pendiam tiba-tiba, itulah yang mulai harus kita mulai aware. Apa? Kita curiga betul. Kenapa ya anak? Kita nggak bisa anggap ini hal yang biasa. Kalau katanya Sayyidina Umar, saya kemarin habis ngobrol dengan beberapa orang, perlakukan anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan selalu malah zamanku biar yo kak popo, gak menang, pengen menang. Ini berbeda. Zaman sekarang itu diamnya anak bukan berarti iya. Diam kita dulu kan iya. Kalau diam sekarang bisa jadi itu penolakan. Kita mulai ada ciri-ciri yang ada di depan ini. Bapak Ibu harus mulai menyadari ono sesuatu yang terkadang anak memang agak sulit bercerita langsung ke orang tua. Tapi saya rasa kalau dia masih SD itu orang tua itu menjadi safe place, tempat paling aman bagi dia mengadu. Oleh karenanya kita yang mesti belajar untuk mau mendengar saja. Kadang orang tua terus mama ini bingung loh waktu dia pak, karena kita juga bingung. Paling tidak kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, kita pelan-pelan coba cari solusi dari orang lain juga. Misalnya ini. Kalau itu sudah tidak works, tidak masuk, kita bisa mencari profesional. Artinya bisa ngobrol dengan guru. Guru juga bisa tahu perkembangan anak. Yang ditulis ibu guru di sini kan yang apa yang diketahui di sini, tapi tidak yang di rumah. Jadi kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting. Bu, anak saya kalau di rumah kok senang menyendiri ya? Kalau di sekolah gimana? Ternyata di sekolah gak gitu. Di sekolah kancane ditemui kabeh. Bukunya disobeki kabeh. Artinya kan bisa saja ini terjadi. Karena apa? Kenapa dia pendiam di rumah? Soalnya bapaknya kalah. Yes, pokoknya jadi di siswa SD, saya rasa ibu-ibu tahu kalau ADHD dan autis, hiperaktif dan autis itu saya rasa hampir semua orang itu tahu lah ya kurang lebih gambarannya seperti apa. Cuman hati-hati, hiperaktif itu tidak permanen ya. Tidak permanen. Selama ini mungkin orang-orang bilang, iya kan anakku hiperaktif. Ingat bahwa hiperaktif selama bertambahnya usia, dia akan menurun. Kita bisa melihat di anak-anak kecil ketika kita masih punya putra-putri yang kecil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, subhanallah, sabar kita itu harus ekstra luar biasa. Dan ini kan sebenarnya effort yang luar biasa ya Bapak Ibu. Bagi kita kaum yang sabarnya setipis tisu itu, harus menebalkan terus gitu. Dia kan aktifnya Masya Allah. Semua sing apa ditarik sesembarang di ini, TV dijodoh adat dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, biasanya dia sudah mulai bisa duduk diam. Kelas 3 SD wis mulai bisa duduk. Nah ini kita nggak bisa katakan hiperaktif, karena hiperaktif itu akan menurun. Cuma kalau autisme memang nggak bisa hanya di orang tuanya kok yang melakukan terapi, tapi harus integrasi. Kemudian ada juga namanya oppositional defiant disorder atau ODD. Ini gangguan baru sekali di psikologi, baru ada di tahun 2020-an. Jadi anak ini membangkang. Dek, bawa buku yang ini. Kan kamu mata pelajarannya IPA misalkan. Bawa buku IPA. Enggak, aku lagi pengen IPA.
wes kita masukkan, dibuang, lah, aku gak sekolah dulu. Dikasih wes jatah uang jajan berapa dia anak kecil sekarang? Saya 5.000 lah ya, 5.000. Mau mak, pokoknya 10.000. Soalnya aku laku-laku. Sudah nggak zaman, untung. Saya sampai pusing di kampus itu mahasiswa saya itu juga tek-tek. Kayak request tuh, salah tuh. Dia membangkang yang luar biasa. Membangkang luar biasa itu bukan sekali 2 kali, tapi banyak hal. Dek, oh bajunya ini gitu. Enggak mak, mau ke masjid. Kan suruh pakai sarung sama koko, misalkan putranya ganti ya. Enggak harus itu orang bola. Itu selalu namanya OBD. Apapun yang kita omongkan dibantah. Buku anak saya begitu ya, belum tentu. Ada masa di mana dia masih D. Itu bukan ODD. Kalau ODD dia pokoknya apapun dibantah. Dia minta tolong ini enggak. Supaya apa? Dia mendapatkan perhatian. Poinnya di sini. Anak ODD. Kemudian ada conduct disorder. Conduct disorder ini agak beda dengan ODD. Conduct disorder biasanya anaknya nuwakal ekstrim. Ada anak yang cuma jalan-jalan temennya. Kayak ini enggak. Ada acara begini, anak conduct disorder ini langsung dibuat. Enggak bisa diomong. Ini beberapa ciri ada di anak kita, tapi anak kita belum tentu di sini. Semuanya bisa kita katakan iya ketika lebih dari 1 tahun perilaku itu menetap. Kok anakku ini 2 beli ampun kok bisa 1 tahun ya? Silakan dibawa ke profesional untuk ngecek anak ibu ini kenapa. Dan yang terakhir ada namanya gangguan perilaku destruktif, semuanya dirusak. Dibikin handphone baru. Cocok aku mati habis. Saya sedang menangani kasus ini, Bu. Masya Allah, bapaknya itu setelah mati bikin HP. Dia minta HP yang bisa dilipat, yang flip. Sudah dibelikan 8 juta. Ternyata yang diminta 13 juta. 8 jutanya dibanting. Dan itu berlaku untuk baju. Lebaran kemarin itu kan katanya temanya sage ya. Sage saya taruh kita adik-adik itu. Kalau nggak sage, nggak mau dan nggak mau itu tidak hanya menentang, destruktif, bajunya bisa dibakar. Ya dikasihkan orang itu kan yowes gitu ya, ikhlas nggak ikhlas ketimbang dibakar. Itu perilaku destruktif. Ibunya lagi pakai kerudungnya tiba-tiba digoteng. Lihat saya ada yang begitu. Jadi bukan berarti kiamat. Anak masih kecil kita masih bisa shape, kita masih bisa bentuk. Tapi cara membentuknya nggak bisa sendirian, bareng-bareng. Dan lain sebagainya masih sangat banyak perilaku-perilaku, tapi ini yang cukup relevan, yang biasanya terjadi di adik-adik. Apakah ketika orang sudah terdiagnosa ini selamanya akan terdiagnosa ini? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Semuanya bisa berubah kecuali yang ASD atau autisme. Autisme itu memang akan melekat, tapi bukan berarti kiamat. Lagi-lagi bukan berarti kiamat. Ketika anak didiagnosa autis, memang dia akan selamanya autis. Karena apa? Dia sindrom. Dia udah ada di dalam tubuhnya, di aliran darahnya itu memang sudah mengandung autis. Yang bisa kita lakukan, kita kurangi perilaku-perilaku yang enggak bagus. Contoh dia kalau udah konsentrasi mau dicelupi kayak apa gitu. Ini bukan berarti anak bapak ibu ya lagi handphone itu kan kita sampai bengok-bengok di telinganya sampai ya Allah gitu kan. Itu belum tentu autis. Autis itu konsisten dalam hal apapun dia diteriakin ya ini. Gak mau kontak mata. Aku tadi misalkan kita ngobrol gitu kan kita gini, dia langsung. Yang bisa kita lakukan bukan menghilangkan autisnya, kita coba mengurangi simptomnya. Jadi misalkan adik lihat nama, jangan langsung 10 detik,
detik dulu, nanti ditingkatkan sebulan lagi menjadi 2 detik dan lain sebagainya. Sisa yang lain semuanya bisa kita kendalikan selama dia diterapi dengan baik dan orang tua juga berhenti dengan baik. Bisa lanjut. Adik-adik di sekolah itu berapa jam kok? Sekolah itu berapa jam? 8 jam. 8 jam dari 24 jam. Saya tahu dia ada waktu bermain, ada waktu ngaji. Tapi paling banyak anak itu dengan kita. Walaupun ketemunya ya pas anak ini 10. Nah ini momentum. Kita sering menganggap anak kita tidur, ya udah tidur aja. Padahal di situ kita bisa selipkan nasihat. Ketika dia tidur, jangan langsung Bu ya, arek baru tidur. Untuk nakal, dia tangi Bu. Biarkan dia tidur setengah atau 1 jam, setelah itu peluk dia. Memang anak ini nggak tahu, tapi dia bisa merasakan. Kamu ini ya yang baik ya, kasih sugesti positif. Mulai kurangi kata-kata jangan. Kita terbentuk dengan mindset jangan soalnya. Ojo rono, kono hantu. Aduh itu kayaknya semua anak kecil pernah gitu. Anak saya nggak ada takut-takutnya Bu sama gelap, karena dia tidurnya gelap. Jadi kalau dikasih tahu itu gelap ada hantu, enggak. Kayak apa? Saya membiasakan, saya tidak menakut-nakuti. Ini saya juga masih belajar. Karena kadang saya masih iya, jangan ke sana, itu bahaya. Masih ada kata-kata jangan. Mestinya jangan ini kita perbuat. Lewatnya sini ya. Ya Allah buka serantan. Nah, terus pengen anaknya jadi baik apa enggak? Sekarang kita kembali ke situ. Orang keluarga itu orang yang sangat vital. Mau tidur diajak ngobrol, nah ya kita sekarang. Mau tidur berteman dengan siapa? HP. Kayak sahabat sejati udah. Mulai kita kurangi. Artinya apa? Kita kasih contoh juga ke anak kita. Ini kalau bisa jangan masuk ke kamar. Bu, kadang ya hujan sesekali boleh. Tapi kalau kita udah ini masuk kamar, gak ada kita ngobrol sama anak. Anak kita ketiduran karena lihat YouTube, kita juga. Kita ini manajer. Kadang kita seenak kita gitu. Terus kok tinggal duit efek nah, itu kok emas. Kadang bisa jadi dia nggak butuh emas. Emang dia nggak butuh Bu, belum butuh. Yang bisa kita lakukan atau kita ngobrol. Misal, oh dapat 1 juta, Dek, yang 700 atau 500 boleh nggak dibuat ini? Kita investasikan, nggak yang bodong gitu. Pokoknya udah masuk dompet kita bodong aja itu sudah. Sisanya dia harus punya otoritas sendiri. Kok beli apa, mau beli mobilan boleh ya, tapi nggak pakai. Kita punya kontrol untuk itu. Saya melihat ada 2 pola asuh yang dilakukan oleh teman saya sama-sama psikolog. Jadi anaknya ini buat uji percobaan. Saya kadang agak sedih. Yang satu anaknya ini dikasih otoritas untuk dirinya. Kamu boleh gini, berarti kan kamu paham konsekuensinya ini. Yang satu ditunggu atau jawab kan gini kalau itu yang terjadi iya banget. Yang ditoto dikit-dikit, Bu aku gak orang itu. Gak berani dia. Yang dia punya otoritas sendiri, dia kuandel karena dia begini. Cuma ini juga harus direm. Tapi ini kalau kita sebenarnya mau membentuk anak kita seperti apa ya tergantung kitanya. Dan kemudian anaknya kita menjadi apa? Dia punya otoritas atau enggak atas dirinya. Dia tahu maunya dia apa dan dia tahu apa yang enggak boleh untuk dirinya karena dirinya sendiri. Apa sih aku boleh tuh mercon. Anak saya itu menyadari tidak boleh, bukan tidak boleh. Anak saya itu menyadari bahwa aku nggak mau beli mercon. Aku di tanganku buntu. Jadi untuk dirinya, wes enak aku buat beli mainan. Ketika ibu-ibu ini sudah maksimal sekolah dan masyarakat anaknya juga bisa berdikari sendiri, dia akan menjadi optimal semuanya. Tapi kita setengah-setengah
lompokan terus Bu, dijewer nggak ngomong. Di rumah nggak diajarin juga, ini akan menjadi PR besar. Bu, anakku kok ini ya, dia akan ngurus sama gurunya kok. Sama kita enggak. Si tiga ini nggak bisa kita pakai yang wes anak kok nggak bisa. Semuanya harus terintegrasi. Kita kasih contoh, kita bimbing, anak kita juga kasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu sendiri. Sekolah juga support. Semuanya harus terintegrasi, tidak boleh ada yang tertinggal. Karena kita nggak bisa mengandalkan, wes anakku cek diasuh masyarakat, kan nggak bisa loh. Oke, bukan anak masyarakat. Saya agak ekspres. Kenapa orang tua itu perlu memberikan dukungan ke anaknya? Kenapa orang tua itu perlu untuk sehat mentalnya dan anaknya juga bisa sehat? Karena satu, ada yang mencapai kebahagiaan. Ini sangat subjektif. Ada yang bahagianya karena ya siapa pun ya yang nggak bahagia tiba-tiba dapat 5 miliar. Ya kita tentu bahagia. Tapi kan lo di only one dan satu-satunya karena duit 5 miliar tapi urip dhewe ndek di hutan kan ya gak bahagia juga kita. Kita punya lingkungan, anak punya support dari orang tua itu kan bisa menunjukkan bahagia. Langsung saja pertanyaan saya adalah contoh sehari-hari aja. Sebagai contoh gini Bu, misalkan ini, lek nakal-nakal aku tak pondok nol, nakal tak santren nol, nah itu bagaimana Bu dengan mental anak kita seperti itu, dan itu kan sebenarnya tidak baik ya. Itu bagaimana untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kan di pondok atau disantrenkan itu kan baik, tapi bagaimana kalau misalkan nakal tak supaya tidak nakal itu Bu. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya karena ini sangat relate dengan kehidupan kita. Kita dibikin ancaman. Saya rasa tidak hanya Bapak, tapi kita semua. Saya terutama kadang masih begitu. Kalau nakal, Mama naik mobil sendiri, dia nggak boleh ikut. Saya selalu gitu kan, nggak selalu. Beberapa kali saya begitu. Tapi saya menyadari bahwa itu tidak bagus. Yang bisa kita lakukan apa? Cita-citanya kan anaknya dimasukkan ke pesantren supaya adik itu lebih baik. Berarti kita harus membuat framing atau membuat gambaran pesantren itu bukan satu punishment atau satu hukuman. Tapi dia memahami bahwa di pesantren dia akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan kalau dia sekolah di sekolah umum. Caranya ketika misal kita mau memang menaruh atau menyekolahkan anak kita di pesantren, salah satu caranya yang pertama kita bisa bawa putra atau putri kita ke pesantren untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sambil bukan hanya melihat, tapi adik ini harus mulai kita ajak ngomong. Lihat seneng ya, makanya bareng-bareng loh di sini. Tidurnya bisa sharing dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya rasa ancaman-ancaman ini mulailah kita kurangi. Saya paham sekali adik-adik sekian ini kan luar biasa ya. Yaitu tadi saya bilang untuk kesabaran saya yang setipis tisu ini harus dinaikkan tisunya berlipat-lipat. Kita mulai kurangi ancamannya. Kita kasih contoh yang konkret. Atau kita bisa tunjukkan melalui media sosial, misalkan dia sudah mulai minta yang aneh-aneh, motor trail kecil itu lagi happening gitu di daerah saya. Menyenangkan bagi anak. Mungkin kita ada rezeki kita bisa belikan, tapi kan ini sebenarnya sangat berbahaya untuk anak-anak. Secara mental dia nggak ngerti loh ngegasnya sampai berapa. Kita bisa kasih contoh. Lihat ada yang begini, jangan sampai adik mengalami ini. Artinya kita bukan main ancaman, tapi kita main pencerahan. Bukan sesekali kebablas itu wajar. Kita terdidik dengan begitu. Awas Rono, awas kebanyakan awas.
Jadi kata-kata yang pertama keluar dari anak kita biasanya awas. Kayak kak mama, ayah gitu ya, awas. Karena kita sering awas. Dan bisa kita lakukan, kita kasih support positif, sugesti positif ke anak kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Saya dulu sempat ibu mungkin sharing sedikit nih. Ada di titik saya dikatain, kamu kalau gendut gak punya pacar. Ya gimana ya, saya ini juga pengen diet. Tapi godaan saya ini juga luar biasa. Tapi saya pernah kurus. Artinya apa? Itu menjadi motivasi seperti itu cukup melekat. Kok aku jadi saya mengalami ketakutan kala itu. Kemudian ketika saya sudah di titik bisa memahami ini seperti itu, saya mencoba komunikasikannya dengan baik. Artinya ketika kita diancam, ini kan saya terancam. Kita nggak bojo berarti aku tunduk. Itu kan sebenarnya ancaman. Itu akan berbeda ketika misalkan, ayo yuk cek sehat yuk, ayo melok gym. Ya saya habis di gym tetap aja pokok ya, tetap aja berdiri. Ya sudah saya bersyukuri aja. Artinya ini akan berbeda pandangan ketika kita dikasih tahunya dengan langsung ancaman atau ketika kita dikasih tahunya dengan contoh atau langsung baik-baik. Gym yuk, gitu. Ayo kita senam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdatang perwakilan dari anak Bukis kelas 4. Yang mau saya tanyakan, mungkin kita bertanya sekadar menanggapi itu yang slide terakhir nih, bahwa kecerdasan itu kesuksesan bukan hanya dari akademik, tapi juga dari orang pendidikan. Mungkin ini nanti tindak lanjutnya bisa lebih ke itu dan jadi kan kita harus setiap hari tugas ada pembiasaan karakter Islami kalau menurut saya atau karakter bahasa Jawa gitu. Jadi mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi karena kita orang Jawa, jadi sekarang itu sudah yang bisa istilahnya boso sama orang tuanya saya itu lebih bangga kalau anak itu dipanggil bilang ibu itu kan daripada anak itu bahasa Inggris karena orang tua itu kadang sudah no nah apa itu gitu sudah mulai dini itu sudah tidak bahasa Inggris itu juga karena pengaruh daripada jadi tadi ini. Jadi saya usul aja untuk yang kebiasaan yang hari Kamis. Kebetulan saya kemarin juga skripsi saya kan kebetulan beliau. Terus itu saya ambilnya juga pendidikan karakter Islami. Memang sekarang itu lebih kepada karakternya. Anak-anak kalau mungkin akademiknya sudah pintar, cuma sopan santunnya, empatinya. Jadi itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kalau di SD kami setiap hari Kamis itu anak-anak berkebiasaan menggunakan bahasa Jawa. Ya, anak-anak di sini setiap hari Kamis itu memakai bersama Lure, Bapak Ibu guru juga. Kemudian kelas 1 sampai dengan kelas 6 dikumpulkan di halaman, diberi materi 15 menit untuk pembiasaan bahasa Jawa, mulai dari menghitung, warna, menyapa dengan menggunakan bahasa Jawa. Terima kasih Bu untuk sarannya. Berarti insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi. Berarti program kami mendapat dukungan dari wali. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bu. Bertanggapi terkait Terima kasih. mungkin untuk ibu gimana sih caranya kadang orang tua mungkin perlu kontrol di rumah karena mungkin ada laporan untuk beberapa kondisi anak dia memang akademiknya baik namun itu tadi susah untuk kontrol emosi atau mungkin attitude-nya masih perlu dilatihkan. Mungkin ada saran tersendiri untuk guru. Baik, terima kasih. Sebelum menanggapi Bu Hariska, tadi saya menanggapi sedikit ya. Memang saya sempat agak ini tadi optimis itu sudah lah. Kita tugas anak kita tuh udah jalan aja gitu.
tapi memang hubungan karakter, emosi, dan lain-lain itu yang memang perlu menjadi highlight. Di sekolah alhamdulillah luar biasa itu sudah ada kebiasaan seperti itu. Sekarang yang menjadi PS sebenarnya ini kurang Bu ya. Sekolahnya udah bagus, tetapi kan bagaimana Bapak untuk menghubungkan ini. Artinya boleh aja di rumah itu dilatih, misalkan hari memang full day, hari Kamis full itu bahasa Jawa. Di sekolah bahasa Jawa bisa di rumah pun untuk beberapa percakapan ini kok di dalam gitu ya itu digunakan. Artinya konsistensi istiqomah ya kalau bahasa Islamnya, istiqomahnya ini yang memang penting. Sekolah sudah kasih, ibaratnya sekolah itu kan korek api deh, ngaku gitu, kan nomatik jebret gitu. Tinggal ini korek mau dijadikan, kok dibuat masak di dapur atau buat membakar. Tergantung kalau dia nggak diarahkan, dia bisa membakar kemana. Nah, ini memang peran orang tua menjadi penting juga untuk menjadi satu kesinambungan. Jadi nggak terputus sekolahnya udah bagus, tapi nanti di rumahnya juga harus dilatih. Dan bagaimana cara menenangkan anak kita biar kontrol emosinya agak stabil gitu. Secara usia 7 sampai 12 tahun itu masa pengenalan emosi atau ekspresi emosi. Kalau dia kesel ya dia ngamuk. Tapi kan ngamuknya nggak harus banting belas.